Mediasi polemik kepemilikan tempat usaha di Gili Trawangan, Lombok Utara berlangsung alot. Ratusan guru tanpa penempatan mempertanyakan nasib ke Pemda Lombok Tengah. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, mediasi polemik kepemilikan tempat usaha di Gili Trawangan, Lombok Utara berlangsung alot karena klaim status kepemilikan lahan dari warga setempat. Belum reda persoalan kasus penyegelan salah satu hotel di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara, kini muncul persoalan serupa karena ada klaim status kepemilikan lahan dari warga setempat. Pasca pengelolaan lahan diambil alih Pemprov Nusa Tenggara Barat dari JTI, warga mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan yang mengarah ke perbuatan pidana. Pemerintah daerah maupun desa hingga Kadus telah melakukan mediasi kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil, bahkan berlangsung alot. Sengketa pengelolaan salah satu hotel di Gili Trawangan bermula dari jual beli saham di atas lahan seluas 11 are di eks lokasi JTI yang belum selesai pembayarannya karena kasus COVID-19. Kita punya pembayaran itu bertahap. Nah, pas di masa 2020 kan pada bertuang dengan corona kan. Nah, di dalam perjanjian itu sudah jelas apabila terjadi bencana alam, huru-hara, perang dan lain-lain sebagainya merupakan first major yang mengakibatkan pihak kedua tidak bisa melakukan kegiatan operasional dan menyebabkan terhentinya kegiatan usaha. Ya kan? Kan lapor dah itu guru kan corona kan? Lapor dah kan? Dia buka. Nah, baru-baru buka nih langsung lapor. Tiba-tiba 3 miliar kok tambah kepeng. Sementara pas ditambahin 5 miliar lu seminggu kemudian tutup. Tidak ada itikat baik atau kasihan lah dari Pak Marcelo Gubela mengatakan, oh Pak Andi uangnya ini kita kasih 1 miliar buat operasional dulu. Tidak ada pokok penangan ngenangan kelentingan itu betul. Ya gini sudah caranya, kalau mau ambil tapi balikin uang kuasa itu 5 miliar. Teman kan lagi 3 tahunnya itu kan Pak Andi sudah jalan dari corona. Betul, 2 tahun corona. Apa kita dapat corona? Coba hitung gitu loh. Mana saya tahu kalau ada corona Pak Andi. Nah, makanya jangan beralibi. Jangan beralibi, kita sama-sama tahu corona itu buat kita guru di Trawangan ini. Tapi ini kan sudah 3 tahun. Betul. Kan Bu Bella sudah memper jalur hukum. Penjual menggugat pembeli dan ingin menguasai kembali hotel dengan cara melakukan penyegelan melibatkan warga Gili Trawangan dan dari luar, namun gagal terlaksana. Dari Lombok Utara, Harika Sidik, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, ratusan guru tanpa penempatan mempertanyakan nasib ke Pemda Lombok Tengah karena mereka tidak terakomodir pada rekrutmen pada tahun ini. Menindaklanjuti tuntutan 752 guru tanpa penempatan atau TP untuk menambah formasi P3K di tahun ini tidak dapat dipenuhi sesuai surat keputusan Menpan RB terkait usulan penambahan formasi yang tidak dapat disetujui lantaran kendala teknis seperti waktu yang dinilai mepet karena telah masuk proses pendaftaran. Kendati demikian, Menpan menjelaskan pengusulan kebutuhan formasi dapat dilakukan di tahun 2024 mendatang, sehingga Pemkab akan mengusahakan pengusulan di tahun depan dapat mengakomodir semua guru tanpa penempatan. Sementara itu, guru TP juga dapat mengikuti seleksi P3K tahun ini dengan jumlah 119 formasi. Menteri melalui Sekretaris Kementerian itu tidak menyetujui permintaan tersebut. Namun di dalam suratnya beliau menjawab, ya, adapun kebutuhan tersebut dapat diusulkan kepada Menpan RB pada periode selanjutnya untuk penetapan kebutuhan ASN di 2024. Terkait seleksi tes atau tidak tergantung juknis yang ditetapkan. Pasalnya, formasi selalu ada petunjuk baru. Dari Lombok Tengah, Emma Widewati, iNews melaporkan. Penumpang fastboat dari menuju 3 Gili Lombok Utara protes dan terpaksa memanjat pagar menyusul digemboknya pintu gerbang keluar masuk Pelabuhan Bangsal. Seperti inilah perjuangan penumpang fastboat dari dan menuju 3 Gili Lombok Utara.
Salah seorang dari penumpang kapal cepat ini terpaksa memanjat pagar karena gerbang pintu keluar masuk Pelabuhan Bangsal digembok. Bersusah payah memanjat dengan risiko terjatuh pun akhirnya bisa dilewati. Penumpang fastboat ini protes dan meminta pihak otoritas Pelabuhan Bangsal lebih fleksibel dalam menerapkan regulasi aturan yang ada. Gimana tadi perjuangan melompati pagar itu? Oh iya, tadi agak susah sekali itu karena tidak ada pengamannya di sana itu. Sangat resiko sekali jatuh ke batu terus tembok gitu. Nah ini kan masih jam-jam operasional ini, seharusnya ada kebijakan lah dari Sabandar paling enggak jam 10 lah dibuka. Jadi biar orang yang masih ada kebutuhan nyebrang 3 pulau itu bisa leluasa, tidak dipersulit seperti ini. Ini kan kayak seperti tempat pribadi larinya ini. Kenapa harus naik tadi? Ya karena ini digembok deh ini. Pengebokan gerbang pintu masuk Pelabuhan Bangsal Pemenang yang melayani rute penyeberangan dari menuju 3 Gili memang patut dipertanyakan. Karena sewaktu-waktu jika terjadi emergency tentu saja bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait persoalan ini pihak otoritas Pelabuhan Bangsal belum bisa dikonfirmasi. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Antisipasi lonjakan sampah selama pelaksanaan Moto Grand Prix 2023, pemerintah daerah NTB siapkan 4 unit truk armada pengangkut sampah yang akan dioperasikan selama 3 hari. Jelang pelaksanaan MotoGP pada Oktober mendatang, pemerintah daerah NTB mempersiapkan berbagai hal, termasuk dalam pembersihan sampah selama pelaksanaan MotoGP. Berdasarkan prediksi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, diperkirakan sampah selama pelaksanaan MotoGP akan mencapai 60 ton. Terkait persoalan sampah tersebut, pemerintah melakukan pertemuan dengan pihak penyelenggara untuk mengantisipasi luapan sampah. Selain itu, pemerintah juga akan mengerahkan 4 truk sampah yang akan dioperasikan selama 3 hari untuk mengangkut sampah menuju TPA. Dinas LHK pun akan memastikan jumlah bak sampah yang akan disediakan di lokasi acara mencukupi. Kita berharap bahwa setiap penyelenggara event itu juga bertanggung jawab atas sampahnya dan memastikan bahwa dia nol dampaknya terhadap lingkungan. Artinya seluruh sampahnya berapapun yang dihasilkan itu harus terkelola dari pada saat pelaksanaan maupun paskanya. Kita berharap dalam kondisi bersih dan terkelola. Perkiraan kami di tahun ini juga akan terjadi hal yang sama. Karena kan perkiraan sampah itu menggunakan perkiraan timbulan sampah per orang per harinya itu. Kalau kemudian 50.000, ada potensi bahwa sampah yang akan timbul itu sekitar 60-an ton di tahun ini. Yang kami lakukan adalah, pertama kami dorong agar teman-teman dari MGPA secepat mungkin menunjuk vendor yang akan menjadi pengelola sampahnya. Jadi pengelola sampahnya bukan dari pemerintah. Yang pengelola sampahnya adalah berasal dari penyelenggara event itu sendiri. Sementara pihak penyelenggara juga akan mengerahkan 200 lebih petugas untuk melakukan waste management, baik di lokasi acara maupun di tempat pembuangan akhir. Dan petugas yang akan memilih sampah di TPA untuk kemudian dikirim ke berbagai lokasi pengelolaan sampah yang ada di NTB. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi ajak santri dan jamaah istiqomah mengamalkan teladan Rasulullah di setiap aspek kehidupan termasuk dalam memilih pemimpin. Kehadiran Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi langsung diserbu para santri dan warga di Gor Hamjanwa di Pancor, Lombok Timur, Kamis pagi. Para santri dan warga rela berdesakan demi bisa bersalaman dan mengikuti tradisi ngurisan atau cukuran untuk mendapat berkah di momen Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan itu, Tuan Guru Bajang mengajak para jemaah agar secara konsisten meneladani sifat dan akhlak Rasulullah di setiap aspek kehidupan, termasuk dalam memilih pemimpin. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo itu menegaskan para calon pemimpin sejatinya adalah pelayan rakyat dan hal ini selaras dengan teladan Rasulullah. Pada bulan Maulid Rabiul Awal ini kesempatan untuk kita semua belajar dari perjalanan hidup ya. Beliau sebagai manusia yang sempurna, al-insanul kamil, yang menjadi teladan dalam seluruh sisi kehidupan termasuk dalam sisi kepemimpinan. Selain diikuti ribuan santri dan jemaah, pengajian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu juga dihadiri para tuan guru, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang juga Ketua Dewan Pakar NWDI Zulkifil Mansyah, putra sulung Tuan Guru Bajang yang juga calon anggota DPD RI Muhammad Rifki Farabi dan Ketua DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat Haji Khairul Rijal. Dari Lombok Timur, Ramling Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, wisata air terjun Babak Pelangi di Lombok Tengah bisa menjadi referensi tujuan wisata Anda. Di wisata ini pengunjung dimanjakan dengan kesejukan hutan yang masih alami. Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten yang terkenal akan destinasi wisatanya, terutama keindahan pantai yang menghipnotis para wisatawan. Selain pantai, dua andalan destinasi air terjun, yaitu air terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu, juga ikut serta menjadi daya tarik dari daerah ini. Namun siapa sangka, selain dua air terjun ini, ada satu air terjun yang belum banyak orang mengetahui keberadaannya, yaitu air terjun Babak Pelangi. Keberadaan air terjun Babak Pelangi di tengah hutan belantara di Dusun Derante, Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Untuk menuju air terjun, pengunjung akan melewati hutan yang dikelilingi pepohonan dengan jalan setapak, yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4.
Sepanjang perjalanan, mata pengunjung akan dimanjakan dengan kesejukan pemandangan alam di tengah hutan yang masih asri dan terjaga. Alhamdulillah setelah kita lihat dari kebun bawah kami itu luar biasa. Yang tadinya yang dari rumah agak kusut-kusut setelah sampai sini fresh gitu, segar dan suasananya masih alami. Dari lokasi parkir, pengunjung harus berjalan menuruni anak tangga untuk menuju lokasi air terjun. Lelah perjalanan Anda menembus hutan akan terbayar setelah sampai di lokasi air terjun dengan keindahan panorama alam yang menakjubkan serta sejuknya udara sekitar. Nah, jadi untuk Anda yang sedang bingung mencari tempat wisata untuk mengisi liburan, mungkin wisata air terjun Babak Pelangi dapat menjadi referensi liburan Anda. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjita Karamai. Enak. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Air terjun Aibeling di Desa Sempe, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, satu di antara destinasi wisata yang diminati oleh para wisatawan. Spot panorama alam yang eksotik ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk bersuah foto. Berada di kawasan hutan, air terjun Aibeling memiliki panorama indah dan eksotik, ramai dikunjungi wisatawan lokal yang datang bertamasya bersama keluarga. Indahnya pemandangan di sekitar air terjun membuat pengunjung merasa betah berada di lokasi, bahkan mereka terlihat asik berfoto selfie di beberapa spot yang ada di lokasi tersebut. Air terjun Aibeling memiliki 2 kolam utama yang dijadikan sebagai tempat mandi oleh pengunjung. Di bagian atas air terjun terdapat hamparan bebatuan datar yang sangat digemari oleh anak-anak sebagai tempat bermain air bersama orang tua mereka. Lokasi hamparan bebatuan ini kerap dijadikan sebagai tempat menyantap hidangan yang mereka bawa dari rumah atau mereka masak di lokasi seputar air terjun. Sayangnya lokasi air terjun Aibeling sepertinya tidak mendapat sentuhan dari pemerintah setempat, belum ada fasilitas yang dibangun di lokasi ini, sehingga pengunjung sedikit kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan makan dan minum. Untuk datang ke lokasi air terjun ini, pengunjung harus membawa bekal sendiri dari rumah karena tidak ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan air terjun. Air terjun setinggi kurang lebih 10 meter ini berada sangat dekat dari jalan, sehingga pengunjung tidak perlu berjalan jauh untuk mencapai lokasi ini. Bagus, nggak nyesel ke sini. Ya, ada nyesel jatuh jalannya agak-agak ya gitu deh. Iya, tapi bagus banget pemandangannya. Tempat ini Aibeling sangat bagus di Sumbawa. Fasilitasnya ya mungkin agak diperbaiki sedikit untuk jalannya biar akses bagi masyarakat bisa tetap berjalan dengan lancar. Pada musim penghujan seperti sekarang ini, pengunjung sedikit kesulitan untuk menembus jalan pengerasan yang sedikit becek dan berkubang. Ini pengunjung sangat ramai sekali karena memang ditunjang dengan airnya yang begitu besar, deras. Namun ini tidak mati airnya, Pak. Ini tiap hari tetap ada. Dan untuk fasilitas di sini kita belum ada, Pak. Belum ada, jadi itu yang kita harapkan dari pemerintah agar kita bisa diberikan fasilitas yang lengkap agar semua pengunjung yang datang itu mendapat kenyamanan. Akses untuk mencapai lokasi ini juga tidak terlalu sulit karena berada tidak jauh dari kota Sumbawa besar. Dapat ditempuh dalam waktu 1 jam menuju arah selatan Pulau Sumbawa dan berada tidak jauh dari kota Kecamatan Moyo Hulu. Dari Sumbawa Besar, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, objek wisata Kerandangan Senggigi Lombok Barat tidak hanya menawarkan wisata pantai, namun Taman Wisata Alam Kerandangan juga dapat menjadi pilihan bagi pecinta trekking untuk mengeksplorasi alam bebas ini. Seperti apa keseruannya, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Lombok Barat tidak hanya menawarkan wisata pantai, tetapi juga wisata alam. Taman Wisata Alam Kerandangan menjadi salah satu alternatifnya menikmati wisata alam di kawasan Kerandangan Senggigi Lombok Barat. Taman Wisata Alam menghadirkan paket alam komplit bagi pecinta alam, mulai dari trekking, menyisir alam, beragam jenis fauna dan flora, serta 2 buah air terjun yakni air terjun Gunung Walet dan air terjun Putri Kembar menjadi daya tarik tersendiri. Perjalanan menuju Taman Wisata Alam Kerandangan tidak jauh dari Kota Mataram, hanya menempuh jarak sekitar 30 menit untuk sampai di Taman Wisata Alam Kerandangan. Pengunjung akan ditawarkan langsung trekking alam yang akan ditempuh selama 2 jam untuk mencapai air terjun. Menurut seorang wisatawan Jepang, trek wisata alam Kerandangan cukup menantang dengan menelusuri hutan belantara yang masih asri. Beberapa tempat saya kunjungi air terjun, rata-rata ada sampah plastik. Itu saya tidak suka, tapi kalau di sini tidak ada. Bersih tadi. Ya, itu saya senang. Nah, kalau saya kadang bawa tamu dari Jepang, jadi kalau besok saya mau bawa tamu ke sini kalau bersih begini. Sejak dibuka tahun 2009 lalu, wisata alam Kerandangan sudah mulai dilirik wisatawan mancanegara maupun domestik.
Ini memang dikenalnya dibuka memang sudah lama, tapi kalau untuk sentral sekitar tahun 2009 ya, yang memang baru bisa diekspor dari masyarakat luar maksudnya. Kalau dari masyarakat setempat di sini udah lama. Kedepannya pihak pengelolaan akan terus mengembangkan wisata ini untuk menarik wisatawan dengan memperbaiki infrastruktur serta fasilitas. Bagi kalian para pecinta trekking alam, Taman Wisata Alam Kerandangan dapat menjadi alternatif baru dalam menikmati paket alam komplit dengan hanya membayar Rp5.000 untuk wisatawan lokal dan Rp10.000 untuk wisatawan mancanegara. Dari Mataram, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah daerah di Indonesia memiliki kesenian tradisional yang unik seperti di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Di sini terdapat kesenian musik tradisional tabuh lesung ngandek dan alat musik yang digunakan adalah tempat untuk menumbuk padi yang terbuat dari kayu jati. Nah, kalau ini namanya adalah kesenian ngagendek. Jadi ibu-ibu setempat bakal nabuh yang namanya lesung secara bareng-bareng sampai menciptakan satu irama yang harmonis. Kayak gini nih. Ibu, saya boleh cobain? Boleh. Nah, ini caranya gimana nih, Pak? Oh, tinggal liatin aja. Mudah-mudahan ini nggak kerusak nih. Oh, bareng-bareng. Nah, ini udah mulai berubah nih. Ini mulai berubah nadanya. Wah, udah cocok nih kayaknya nih. Cuma kostumnya aja yang kurang. Awalnya ngagendek hanyalah sebuah kegiatan menggiling padi secara tradisional. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan ngagendek berkembang menjadi sebuah kesenian tradisional yang cukup unik. Wah, lama-lama saya mulai bisa nih ngikutin iramanya. Makanya jadi nggak memperkeruh. Mudah-mudahan sih bisa kayak gini terus nih sampai akhir. Biar keren aja gitu. Serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.